Ahowu Fefu. Perkenalkan, nama saya Nur Aprianis Daily, kelas 9 dari UPTD SMP Negeri 2 Lahemi. Saya akan bercerita tentang asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Suku bangsa Nias mengenal banyak kisah yang menceritakan tentang penciptaan bumi, asal-usul nenek moyang, dan asal-usul dewa-dewi. Semua mitos ini diturunkan dari syair yang disebut dengan Hoho. Hoho dinyanyikan dalam pesta-pesta adat dan dalam acara-acara ritual lainnya. Beberapa mitos yang dikenal oleh suku Nias yaitu 1. Mitos penjadian. Sebelum semuanya dijadikan, maka ada kekacauan, kabut, dan gelap. Dari kekacauan ini, timbul dewa pertama, dewa Tuha Sihayu yang berdiam di alam yang tidak lebih besar dari rumah dan didukung oleh angin. Selanjutnya, baru ada dewa lainnya yaitu dewa Lowalangi dan dewa Laturedana. Alam atas merupakan cita rasa dan sumber dari segala yang baik, sumber terang, dan sumber gelap. Jadi, alam atas merupakan kubah kekal yang melengkapkan segala gerakan alam raya. 2. Mitos asal-usul dewa-dewi. Suku bangsa Nias memandang dua dewa, yaitu dewa yang menguasai alam atas dewa Lowalangi dan dewa yang menguasai alam bawah dewa Laturedana. Dewa Lowalangi dianggap sebagai pencipta dan sumber dari segala yang baik, sedangkan Laturedana pada umumnya menampakkan aspek-aspek negatif. Di antara keduanya, ada istri Lowalangi bernama Silewe Nasarata atau Dewi Bagian Tengah, menghubungkan manusia dengan dewa Lowalangi, perantara hubungan antara Lowalangi dengan Laturedana, dan perlindungan para imam atau ere. Harun Hadiwijono membedakan antara mitos Nias Utara dengan Nias Selatan, yaitu 1. Nias Utara percaya kepada Dewa Sihai sebagai tokoh dewa pertama. Ketika dewa ini menghembuskan nafas terakhir, maka lahirlah Dewa Alolowanangi. Selanjutnya, Dewa Alolowanangi mati dan melahirkan pohon dunia atau Troa. Dari pohon ini, lahirlah Dewa Lowalangi dan Dewa Laturedana. Lalu, Lowalangi menciptakan Sirao yang menurunkan nenek moyang orang Nias. 2. Mitos jadinya Nias Selatan. Pada mulanya, kabut. Kabut memecah diri sehingga lahir Dewa Inada Samiharaluo yang menyebabkan adanya dunia. Tubuhnya memecah diri dan melahirkan Dewa Inada Samadalohosi. Sekalipun tidak bersuami, ia mempunyai 2 anak kembar, yaitu Lowalangi dan adik perempuannya. Lowalangi dan Laturedana diperhadapkan secara antagonis atau saling bertentangan. Lowalangi dihubungkan dengan segala yang baik dan hidup, berlambangkan kuning keemasan, dan simbolnya matahari, burung, dan terang. Sedangkan Laturedana dihubungkan dengan segala yang jahat dan maut, berlambangkan hitam, dan simbolnya adalah naga, bulan, dan kegelapan. Kepercayaan kepada Lowalangi oleh seluruh penduduk Nias dianggap Tuhan yang tertinggi sebagai raja dari segala dewa dari dunia atas. Dalam upacara-upacara ritual dan pesta adat, biasanya dilakukan pemujaan kepada pencipta langit yaitu Lowalangi dengan menyanyikan Hoho. Di antara semua dewa, maka Lowalangi yang paling banyak disembah oleh orang Nias karena dia yang mengurus kesejahteraan orang Nias. Dia yang memberi noso atau nafas kepada manusia. Doa-doa dan mantra-mantra disampaikan kepada Lowalangi karena ia mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Ia menentukan hidup mati manusia, memberi berkat dan kutuk, kekayaan dan kemiskinan, dan mengetahui segala sesuatu, serta menghukum yang jahat. Menurut Schroeder dan Stehart, dewa tertinggi suku Nias sebenarnya adalah Dewa Sihai sebagai yang maha kuasa dan maha pencipta. Lowalangi sebagai dewa pencipta bersifat melindungi manusia, sedangkan Laturedana menyebabkan bencana alam dan kecelakaan-kecelakaan bagi manusia. Oleh sebab itu, diperlukan seorang imam atau ere untuk meredakan amarah dewa ini. Khususnya dalam pemujaan dewa, dalam suku Nias diadakan upacara dengan mengorbankan manusia dari golongan budak atau sabuyu. Sedangkan untuk pemujaan nenek moyang, cukup memotong babi atau ayam, lalu mengoleskan darahnya di mulut patung nenek moyang dan dipanjatkan doa yang dilakukan oleh imam atau ere.
Nenek moyang suku bangsa Nias menurut mitologi diturunkan dari langit atas pertama, yaitu Teteh Holi Anaa, suatu negeri yang indah sekali seperti sorga dalam agama Kristen. Dewa Sirao mempunyai 4 anak, yaitu Hia berdiam di Gomo Nias Selatan, Gozo berdiam di Lahewa Nias Utara, Hulu berdiam di Manrehe Nias Barat, dan Daili berpusat di Gide Nias Timur. Keempat nenek moyang ini akan menimbulkan mado-mado di Nias. Menurut versi lain dalam buku Puncaraningrat, akibat terjadi pertengkaran di mana ada perebutan mahkota langit diakibatkan karena Dewa Sirao mengundurkan diri. Dewa Sirao mengadakan uji ketangkasan pada 9 anaknya dengan menari di atas 9 mata pedang atau toho yang dipancangkan di lapangan depan istana. Kemenangan diraih oleh anak bungsu bernama Luo Mewena. Untuk menenteramkan ke-8 anak lainnya, maka mereka diturunkan ke bumi oleh Dewa Sirao. Tetapi hanya 4 yang sampai di Pulau Nias dengan selamat dan menjadi leluhur suku Nias. Keempat anak lainnya mengalami kecelakaan, yaitu 1. Karena berat badannya. Ia jatuh menembus bumi dan menjelma menjadi ular besar. 1. Tercebur ke sungai dan menjadi hantu sungai. 1. Tersangkut di pohon dan menjadi hantu hutan. Dan 1 lagi jatuh di tempat berbatu dan menjadi leluhur orang-orang kebal. Menurut Walter Lamb, orang Nias percaya manusia pertama diturunkan dari sorga dan langsung membawa kerangka dan kebudayaan Nias, termasuk hukum adat atau hukum fena berkadar sorgawi dan ilahi. Manusia unggul turun hanya di Pulau Nias, sehingga mereka beranggapan bahwa orang lain bukanlah manusia yang lengkap atau sempurna. Maka orang Nias atau Ononiha tidak usah bergaul dengan mereka. Penjelasan tersebut memperlihatkan keyakinan suku Nias terhadap asal-usul alam semesta, dewa dewi dan manusia dibuat sedemikian rupa sesuai urutan kronologis. Dewa Sihai muncul begitu saja dari dalam kabut, lalu dewa ini menciptakan dewa-dewa lainnya, diantaranya yaitu Dewa Lualangi. Lalu Lualangi menciptakan alam semesta dan manusia. Penekanan bahwa dewa berstatus superior di atas manusia menyebabkan manusia harus tunduk dan menyembahnya. Hal ini terlihat pada upacara-upacara ritual yang mereka lakukan. Demikian cerita saya. Terima kasih. Ya Ahobu.